Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai peradaban bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Pada permulaannya, bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Dengan seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan, dan juga pengurangan. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan, dan akhirnya mereka menjadi penyembah berhala. Penduduk bangsa Arab selain menyembah berhala, mereka juga menyembah matahari, bulan, dan bintang. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Arab dipengaruhi kondisi dan letak geografis. Bagi masyarakat pedalaman, yaitu Badui, kehidupan sosial ekonomi mereka melalui sektor pertanian, terutama daerah subur di sekitar oase. Sedangkan bagi masyarakat kota, kehidupan sosial ekonomi mereka sangat ditentukan oleh keahlian dalam perdagangan. Oleh karena itu, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan dagang pada 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Syam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan, yaitu Pasar Ukas. Nah, Pasar Ukas ini hanya dibuka pada bulan-bulan tertentu. Bangsa Arab sebelum Islam mampu mengembangkan ilmu pengetahuan. Di antara ilmu pengetahuan yang mereka kembangkan adalah astronomi, ilmu meteorologi atau ilmu iklim, ilmu astrologi atau ilmu perbintangan, dan juga ilmu kedokteran. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani di dalam membela pendirian. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya, dan mereka tidak mau mengalah. Namun, ada sisi kebiasaan yang baik, yaitu mereka suka menghormati dan suka memuliakan tamu. Dalam bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab pada masa pra-Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangat dihormati. Tiap tahun, di Pasar Ukaz diadakan deklamasi sajak yang sangat luas. Selain Ukaz, masih ada pasar yang dijadikan tempat berkumpulnya para penyair, yaitu Pasar Madinah dan Zulmajas. Salah satu dari pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seorang yang tadinya hina, atau sebaliknya, yaitu menghinakan seseorang yang tadinya terhormat. Satu-satunya alat publistik yang amat luas lapangannya yaitu kitobah. Di samping sebagai penyair, orang-orang Arab jahiliyah juga sangat fasih berpidato dengan bahasa yang indah dan bersemangat. Para ahli pidato pada saat itu, mereka mendapat derajat yang tinggi seperti para penyair. Agama dan kepercayaan bangsa Arab. Kira-kira agama dan kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam seperti apa ya? Mari kita bahas. Pada permulaannya, bangsa Arab Quraisy mengikuti agama Hanifiyah, yang berarti benar dan lurus, ajaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena itu, sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembauran dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka, sehingga mereka kemudian muncul sebagai ajaran yang menyembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum. Pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan Jurhum. Kemudian
Amr bin Lu'aib Al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala itu, sehingga penduduk Hijaz mulai saat itu menyembah patung berhala. Beberapa bentuk pemujaan yang dianut sebelum datangnya Islam. Nah, kira-kira bentuk pemujaan seperti apa ya yang dilakukan bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, pada saat itu sebagian penduduk Arab menyembah malaikat, ada juga yang menyembah jin, ruh, dan hantu. Ada juga dari mereka yang menyembah matahari, bulan, dan bintang. Dan banyak dari mereka juga menyembah berhala. Dan yang terakhir, banyak dari mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani atau agama Kristen. Nah, beberapa bentuk pemujaan yang dianut sebelum datangnya Islam yang sudah saya sebutkan tadi akan saya bahas. Yang pertama yaitu menyembah malaikat. Di kota Mekah, ada sebagian bangsa Arab yang menganggap bahwa malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka mulai menyembahnya. Yang kedua, menyembah jin, ruh, dan hantu. Bahkan di suatu tempat jin yang terkenal dengan nama Darahim, mereka selalu mengorbankan binatang-binatang di tempat itu agar selamat dan terhindar dari segala bencana. Yang ketiga, menyembah matahari, bulan, dan bintang. Mereka menganggap bintang-bintang tersebut diberikan kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam. Ini menyembah. Yang keempat yaitu menyembah berhala. Sebagian bangsa Arab menyembah berhala atau arca-arca yang terbuat dari batu, kayu, dan logam yang mereka buat sendiri dan dengan selera mereka sendiri untuk kemudian mereka sembah. Yang kelima yaitu agama Yahudi dan Nasrani atau Kristen. Agama Yahudi mulai masuk ke Jazirah Arab tahun 1491 sebelum Masehi. Mula-mula di Mesir pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan agama Nasrani atau Kristen masuk ke Jazirah Arab kira-kira abad ke-4 Masehi. Agama Nasrani berkembang di Jazirah Arab karena mendapat bantuan dari kerajaan Romawi dan Habsyi. Keadaan sosial budaya bangsa Arab. Seperti apa keadaan tersebut? Mari kita bahas. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus. Oleh sebab itu, banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui yang mata pencahariannya beternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain, mencari rumput untuk hewan ternaknya. Bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar oase seperti Taif. Moral dan perilaku bangsa Arab sebelum Islam sangat rusak, sehingga mereka disebut kaum jahiliyah atau yang artinya yang bodoh. Berjudi, minum minuman keras dilakukan secara bersama-sama. Bahkan tak jarang mereka merampok sehingga sering menimbulkan peperangan antar suku. Yang lebih buruk lagi moralnya adalah adanya suku Arab yang mengubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak berguna dan hanya menyusahkan orang tua.
keadaan politik masyarakat Arab sebelum Islam. Seperti apakah kondisinya? Sebelum datangnya agama Islam, masyarakat Arab tidak mengenal pemerintahan pusat. Masing-masing mempunyai pemerintahan sendiri yang diketuai oleh seorang syekh. Di samping itu, ada juga hakim yang bertugas untuk mengadili sesama kabilah apabila ada perselisihan. Kabilah yang paling disegani saat itu adalah kabilah Quraisy dan mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, Al-Hijabah. Al-Hijabah bertugas mengurusi Ka'bah, seperti menjaga, membuka, menutup, serta menjaga keamanan dan ketertiban Ka'bah. Yang kedua, Dar ad-Da'wah. Dar ad-Da'wah adalah suatu majelis permusyarakatan rakyat yang bertugas mengurusi masalah perundang-undangan bidang politik, sosial, dan budaya. Yang ketiga yaitu Diyat. Diyat adalah suatu majelis yang mengurusi masalah pengadilan, baik pidana maupun perdata. Yang keempat yaitu Al-Qi'adah. Al-Qi'adah adalah majelis yang mengurusi angkatan perang negeri Mekah yang mempunyai angkatan bersenjata yang terdiri dari pasukan perang dan penjaga keamanan dan tugas yang lainnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.